Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 86. Mendengar suara Zelin, seseorang yang berada di dalam apotik langsung menyapa. Zelin, Koko mendekati mantan istrinya. Zelin menoleh dan buru-buru pergi ketika mendapatkan obat yang dia mau. Zelin, tunggu! Koko mengejar mantan istrinya sampai di depan apotik. Zelin, akan aku jelaskan siapa gadis itu, ujar Koko. Tidak perlu, Koko. Jika kamu mencintainya, maka nikahilah. Karena aku akan menikah dengan langit, ujar Zelin sembari menunjukkan cincin di jari manisnya. Iya, aku tahu kamu telah menerima lamarannya. Tapi kamu melakukan ini semua karena ingin kembali denganku, iya kan? Zelin menghela nafasnya cukup panjang. Ayo Zelin jawab, jangan diam saja, desak Koko. Untuk apa aku menjawab kalau kamu telah memiliki penggantiku? Aku dan Sira tidak ada hubungan apapun, tapi akan aku buktikan. Koko menghubungi Sira dengan panggilan video. Sira, tolong kamu jelaskan pada Zelin tentang kita, ujar Koko sembari menyerahkan ponselnya ke Zelin. Untuk apa? Zelin enggan menerima ponsel mantan suaminya. Dengarkan penjelasannya. Aku mohon sekali ini saja, Koko memohon. Akhirnya Zelin mau menerima dan mendengarkan penjelasan Sira. Hai Tante, namaku Sira. Mendengar dia dipanggil Tante membuat Zelin marah. Apa aku terlalu tua sampai kamu memanggilku Tante? Zelin marah. Oh, maaf. Aku hanya menyamakan dengan Om Koko. Aku memanggilnya Om, dan karena Tante mantan istrinya, maka menurutku cocok kalau dipanggil Tante. Tapi kalau tidak mau, aku panggil Mbak saja boleh? Tanyanya. Sahut Zelin ketus. Sira menceritakan tentang pertemuannya dengan Koko di kampungnya dan bertemu lagi di kota, serta tentang tawaran Koko mempekerjakannya sebagai penyanyi di restorannya, juga ceritakannya. Jadi, pada saat Mbak datang ke restoran itu, aku sedang membicarakan kontrak kerja kami. Tidak ada hubungan apapun, hanya hubungan kerja. Om Koko sangat mencintai Mbak. Terbukti dia menangis ketika Mbak meninggalkannya, jelas Sira. Zelin langsung menutup panggilan itu dan menyerahkan ponsel itu ke pemiliknya. Aku telah sembuh dan aku ingin kembali denganmu, ujar Koko sembari memegang tangan mantan istrinya. Zelin melihat tangannya yang dipegang dan melihat tangannya yang lain yang sedang memegang plastik obat. Aku harus pergi, ujar Zelin, tapi tangannya ditahan Koko. Kapan kamu akan datang menemuiku dan menikah kembali denganku? Tanya Koko. Aku? Zelin bingung. Menerima langit untuk kembali dengan Koko atau tetap menikah dengan langit tapi tidak bercerai? Kapan kamu menikah dengan langit? Tanya Koko. Sebulan lagi. Zelin menyebutkan tanggal pernikahannya. Seminggu setelah itu, aku akan menunggumu di apartemenku. Semoga kamu datang dengan membawa kabar baik untukku, ujar Koko. Zelin langsung melepaskan tangannya yang dipegang Koko. Dia buru-buru masuk ke mobilnya, kembali ke kafe langit. Dalam perjalanan dia menutupi kebodohannya. Apa yang aku lakukan? Berutuhnya sembari menyetir. Mobil telah berhenti di depan kafe. Zelin masuk ke dalam kafe dan menaiki anak tangga ke lantai 2. Dia mendengar percakapan Langit dan adiknya. Kakak sakit karena dia kan? Tebak Pelangi. Sudahlah, jangan menyalahkannya. Dia sudah menahan kakak untuk pulang setelah hujan reda. Tapi kakak tetap saja pulang, sahutnya sembari memijat dahinya. Sebulan lagi kakak menikah dengannya. Apa kakak siap kalau dia mengajukan gugatan perceraian? Tanya adiknya. Langit diam sembari memandang langit-langit kamarnya. Kakak tidak ingin ada perceraian. Pernikahan ini kakak lakukan sebagai bukti kalau kakak siap melakukan apapun, asalkan Zelin bahagia. Walaupun ada sebuah harapan untuk kakak di hatinya, tapi kemungkinan kecil. Tapi kakak siap jika dia memilih bercerai, ujarnya pelan. Mendengar kejujuran dan pengorbanan Langit membuat hatinya terenyuh. Seorang pria mengorbankan perasaannya hanya untuk melihat orang yang dicintainya bahagia. Terdengar suara Langit yang bersin, dan Zelin buru-buru masuk ke dalam kamar itu. Ini obatnya, ujar Zelin sembari menyerahkan plastik obat ke Pelangi. Aku akan mengambil minum, ujar Pelangi dan berlalu. Kamu sudah makan? Tanya Zelin. Sudah. Sampaikan terima kasihku pada Tante Amel, sahut Langit. Pelangi datang dengan membawa segelas air minum dan menyerahkan ke Langit. Zelin membantu mengeluarkan isi obat dan menyerahkan ke pria itu.
kamu istirahat, aku harus ke tokoku. Nanti sore aku kesini lagi. Zelin meninggalkan kafe itu menuju tokonya yang berada di mall. Sesampai di mall, dia menceritakan arti mimpinya ke Tia. Jadi, dia sakit? Tanya Tia. Zelin menganggukkan kepalanya. Iya, aku tadi ke kafenya, dan dia demam karena kehujanan. Sahutnya sembari menyusun pakaian dalam yang baru datang. Kamu mempunyai firasat yang kuat ke langit. Apa jangan-jangan kamu suka dengan langit, tapi tidak menyadari itu? Enggak, itu hanya firasat biasa. Tidak ada tentang hatiku. Sahutnya menolak jika dikatakan menyukai langit. Aku tadi ke apotek membeli obat untuk langit, dan di sana aku bertemu Koko. Dia menjelaskan siapa gadis itu. Tentunya dengan bantuan gadis itu, ujarnya. Lalu, kamu sekarang bingung? Tebak Tia. Zelin menganggukkan kepalanya. Koko menanyakan kapan pernikahanku dengan langit, ujarnya. Dan kamu menyebutkan tanggal pernikahan serta mas kawin dari langit. Tebak Tia tidak suka. Aku hanya menyebutkan tanggal pernikahan saja, tidak menyebutkan mas kawinnya, sahutnya. Aku bingung dengan kamu. Kemarin marah dengan Koko karena melihat Koko dengan seorang gadis. Dan setelah dijelaskan, kamu langsung pelin-pelan dengan pendirianmu, berutu Tia. Aku bingung. Dia memintaku menemuinya di apartemennya setelah seminggu menikah, sahutnya. Dia langsung menggelengkan kepalanya. Yang sekarang disalahkan itu kamu, memberi harapan pada dua pria. Koko menunggumu dan langit mengharapkan cintamu. Jika kamu memilih salah satu, pastikan tidak ada yang terluka. Dan ingat, jangan ada penyesalan di kemudian hari, karena penyesalan datangnya terlambat. Kalau di awal namanya pendaftaran, ujar Tia. Hari telah senja. Sira telah datang ke restoran toko dengan membawa alat musiknya. Karena belum banyak pengunjung, Sira menemui pemilik restoran di ruangannya. Boleh masuk? Tanya Sira dari balik pintu. Masuklah, sahut Koko. Sira masuk dan duduk di depan Koko dengan jarak sebuah meja kerja. Ada apa Sira? Tanyanya sembari mengecek keuangan restorannya. Bagaimana reaksi mantan istri Om ketika aku menjelaskan tadi? Tanyanya. Tidak tahu, tapi semoga saja dia mengerti. Maaf ya Om, kemarin Om bilang kepadaku ingin melupakan mantan istri, ujarnya. Koko menatap gadis belia di depannya. Awalnya saya memang ingin melupakannya. Sudah sebulan tidak bertemu dengannya. Dan tadi kami kembali bertemu. Apa itu tandanya kalau kami berjodoh? Ujar Koko. Sira hanya mengedipkan bahunya. Dia senang ketika akhirnya Koko dan Zelin akan kembali. Tapi hatinya berharap itu tak akan terjadi. Baiklah, aku akan bernyanyi. Sira meninggalkan ruangan itu menuju bagian depan restoran. Mulai memainkan gitarnya, menyanyikan lagu romantis untuk para pengunjung restoran. Zelin pulang lebih awal. Dia ingin menjenguk langit, tapi dia melewati restoran Koko. Aku harus membuktikan ucapan gadis itu. Kalau dia memang hanya bekerja di sana. Gumamnya dan memberhentikan mobilnya di depan restoran. Zelin masuk ke dalam restoran. Dari pintu langsung terlihat sebuah panggung, di mana Sira sedang bernyanyi dengan memainkan gitarnya. Ketika melihat itu, dia langsung pergi, tapi Koko melihatnya. Pria itu buru-buru menghampiri mantan istrinya. Masuklah, kami ada menu baru, ajak Koko. Maaf, aku tidak bisa, Zelin menolak. Kalau minum bagaimana? Tawar Koko. Lagi-lagi Zelin menolak. Please, aku hanya ingin melihatmu saja. Jujur, aku rindu, ujar Koko memohon. Akhirnya Zelin kembali masuk ke dalam restoran itu. Koko memberikan pelayanan yang spesial untuk mantan istrinya. Semua itu diperhatikan Sira. Koko memberikan minuman favorit dari restorannya, serta menyuguhkan hidangan penutup untuk Zelin. Kamu dari mana? Tanya Koko sembari menarik kursi di depan Zelin dan mendudukinya. Aku baru pulang dari toko, sahutnya sembari melirik Sira. Kamu sudah punya toko? Toko apa? Tanya Koko lagi. Toko pakaian dalam, sahutnya sembari memperhatikan pengunjung restoran yang datang silih berganti. Dan hal itu diperhatikan Koko. Dulu restoranku sepi, tapi karena gadis itu restoranku ramai, jelasnya. Jadi, dia pembawa keberuntungan, coba Zelin. Bisa dibilang seperti itu, sahut Koko sembari menggenggam jari jemari wanita di depannya. Tidak ada penolakan dari Zelin. Dia membiarkan Koko menyentuh tangannya. Sira memperhatikan itu. Entah kenapa hatinya tiba-tiba merasakan sakit. Dia memilih berhenti bernyanyi dan pergi ke belakang. Sebentar, Koko meninggalkan Zelin untuk menemui Sira. Gadis belia itu berada di bagian belakang, sedang mengatur emosinya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Koko khawatir.
Sira hanya diam sembari menghela nafasnya panjang. Sira, Koko memegang lengan gadis itu. Tapi Sira langsung menepis tangan pria itu dengan kasar. Sira, ada apa? Tanya Koko bingung. Aku berhenti, ujar Sira dan berlalu. Masuk kembali ke dalam restoran mengambil gitarnya. Lalu keluar dari restoran itu. Zelin memperhatikan itu. Koko menghampiri mantan istrinya. Tunggu sebentar, ujar Koko dan berlalu mengejar Sira. Gadis itu sedang mencari taksi yang kosong. Sira, ada apa? Kenapa kamu mendadak berhenti? Bukannya kamu senang bekerja di sini? Tanya Koko bingung. Sira tidak menjawab. Dia terus melambaikan tangannya ke arah taksi yang lalu lalang di jalan itu. Sira, Koko menarik tangan gadis itu, memegang kedua bahu gadis belia itu, menatap manik mata itu dengan lekat. Katakan, ada apa? Tanya Koko. Aku ingin Om dan Mbak itu bersatu, tapi hatiku menolak, sahutnya. Apa maksudnya? Koko bingung. Maaf, mungkin aku terlalu gila mengartikan perhatian dan kebaikan Om kepadaku, ujarnya. Sira, katakan langsung, saya tidak mengerti. Koko masih memegang kedua bahu Sira. Aku mungkin terlalu polos, atau aku memang tidak pernah bergaul dengan seorang pria, sampai aku menyalahartikan perhatian Om. Aku ingin jujur. Kalau aku, Sira diam. Apa Sira? Katakan, tanya Koko lagi. Aku menyukai Om, sahutnya pelan. Koko langsung menurunkan tangannya dari bahu gadis itu. Jangan membalas rasa sukaku, karena aku tahu cinta Om hanya untuk Mbak di dalam. Aku ingin pergi dan melupakan perasaanku kepada Om. Aku mendukung Om, tapi aku tidak bisa menyaksikan kalian, ujar Sira pelan sembari melambaikan tangannya pada taksi yang lewat. Dan ada sebuah taksi yang berhenti. Gadis belia itu langsung masuk dan meninggalkan semua harapannya. Koko masih diam dengan semua ucapan Sira. Dia tidak tahu harus senang atau tidak ketika ada wanita lain yang menyukainya selain Zelin. Bersambung.